Mobil hangus terbakar ini pun jatuh dan hampir menimpa seseorang. Maithili dan Sumit kaget melihat hal itu. Dia menduga radio Swarnamaya benar-benar berhantu. Karena memang banyak kejadian yang tidak normal terjadi di sana. Seorang anak penjual kopi terkejut mendengar nama Swarnamaya disebutkan. Anak itu meminta semua orang yang telah pergi ke sana harus berhati-hati. Ibu saya bilang siapapun yang pergi ke sana tidak akan selamat, tuturnya. Ragapa tidak memperdulikan peringatan anak itu. Hal biasa seorang anak diberikan cerita horor oleh ibunya. Ragapa juga tidak takut jika ada hantu asli yang ada di Swarnamaya. Ternyata ancaman hantu itu tidak main-main. 2 orang wisatawan yang pernah ikut ke Swarnamaya, Murugan dan asistennya Atreya menghentikan kereta api karena ada lampu merah. Murugan memilih istirahat tidur. Radio yang mereka bawa dari Swarnamaya tiba-tiba menyala sendiri. Lalu tanpa diduga, sebuah tangan mengagetkan Atreya. Di tengah hutan rel kereta api itu, seorang nenek berambut putih mengemis meminta makanan. Atreya akan memberikan makanan agar nenek itu cepat pergi. Murugan yang terbangun dari tidurnya langsung menutup jendela. Manusia normal tidak mungkin bisa menadahkan tangan seperti itu. Benar saja kaki nenek tua itu melayang di udara. Dia tertawa terbahak-bahak. Murugan dan Atreya terdengar berteriak menahan sakit. Pagi-pagi masyarakat dan polisi dihebohkan dengan 2 mayat di rel kereta api. Tubuh mereka membentuk simbol swastika. Ragapa kaget mendengar informasi tentang kematian Murugan dan Atreya. Dia langsung pergi ke TKP di sekitar rel kereta api. Ragapa melihat ada tengkorak yang sudah mengeluarkan bau busuk. Untuk mencari petunjuk, Ragapa pergi lagi ke Swarnamaya. Hantu yang diduga melakukan pembunuhan itu tidak ditemukan. Ragapa menggunakan senter yang ada di sana. Banyak tulisan-tulisan aneh di dinding ruangan itu. Termasuk ada juga simbol swastika. Ragapa pergi ke perpustakaan yang menyimpan dokumentasi surat kabar. Di sini Ragapa berhasil menemukan berita di tahun 1989 tentang kematian 6 orang pengelola radio Swarnamaya. Misteri radio Swarnamaya menjadi obrolan serius Ragapa bersama Maithili dan Sumit. Simbol swastika yang berbentuk salib memiliki makna kemarahan. Mereka harus mencari informasi tentang suara orang di radio. Kita juga harus tahu kenapa para pendiri radio meninggal, ujar Ragapa. Tiba-tiba radio yang mereka bawa dari Swarnamaya kembali menyala. Rupanya hantu Swarnamaya tidak tidur siang. Suara hantu itu kembali mengancam akan menghabisi 9 orang yang tersisa. Target berikutnya adalah Virabhadra. Ragapa berusaha menghubungi Virabhadra, tapi HP-nya tidak aktif. Informasi dari kantor tempat dia bekerja, Virabhadra sedang berada di lokasi konstruksi. Ragapa pun bergegas pergi ke sana. Di lokasi konstruksi ada suara aneh yang terdengar dari bangunan lantai atas. Virabhadra diminta mandornya untuk memeriksa sumber suara. Virabhadra melihat sekelumit bayangan melintas. Seketika hantu yang mengincar nyawa Virabhadra menunjukkan diri dengan membawa palu. Wajahnya mirip dengan istri Virabhadra. Hantu itu mendorong Virabhadra jatuh ke bawah. Tubuh Virabhadra jatuh tepat di hadapan Ragapa yang baru saja sampai. Insiden itu membuat Ragapa sangat syok. Dia tidak pernah menyangka